Bang. Sekarang saya potong. Nabi Isa itu bagi umat muslim siapa kalau yang abang tahu? Bagaimana? Kedudukan Nabi Isa ini, kalau untuk muslim dia hanya siapa, Bang? Seorang nabi, betul? Iya, betul. Nah, ketika Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, yang dimana kami yakini bahwa Al-Quran itu firman Allah, Allah sendiri yang mengatakan, oh, Nabi Isa tidak dibunuh sama Yahudi. Nabi Isa tidak ada dibunuh sama Yahudi. Allah menggantikannya. Terus kami mau bertanya, terus siapa Allah? Ya untuk apa sama kami? Karena Nabi Isa itu nabi. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, Abang. Yesus itu sama Ya, kalian itu apa kedudukannya? Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan kan? Nah, kalau Iya. pertanyaan saya jadinya begini, Bang. Kalau memang kalian meyakini Tuhan itu mati, Yesus itu adalah Tuhan yang mati di salib, pertanyaan jadi begini, Bang. Apakah bisa Tuhan mati, Bang? Bagaimana? Apakah bisa Tuhan mati, Bang? Ya, itu orang-orang yang paham. Seperti saya sudah ini tadi, orang yang paham betul yang saya tidak bisa menjawabkan yes or no. Karena saya belum terlalu mendalami betul, makanya saya tanya. Tadi kan saya sudah Kalau jelaskan, Abang. Begini loh, Abang. Saya sudah jelaskan. Kalau dikatakan kalau oleh Kristen, Tuhan Yesus itu mati, kami di dalam Islam mengatakan seorang nabi yang bernama Isa tidak mati karena diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan nabi rasulnya ini menjadi dikatakan mati terhina, Bang. Coba Abang baca Galatia 3 nomor 13, Bang. Yesus dikatakan terkutuk loh, Bang. Kalau kalau ya, ditanya siapa yang mati terkutuk itu, Islam akan ngomong, ternyata yang mati terkutuk itu adalah yang disembah oleh Kristen. Ya iya, oke. ya iya betul. Yang mati terkutuk itulah yang disembah oleh Kristen. Karena Allah menyelamatkan Nabi Isa dan menggantikan yang menyerupai Nabi Isa. Yang dimana sekarang Kristen meyakini bahwa Yesus mati dan terkutuk. Sudah. Ya silakan. Jadi begini, saya bukan mempersalahkan ini, tidak maksudnya eh seperti saya banyak nonton yang perdebatan-perdebatan Kristen dengan Muslim itu sangat banyak. Macam saya juga pernah ikuti di Juma mereka, di TV, banyak. Saya tonton apa segala macam. Tapi diskusinya terakhir tidak bisa menemukan benang merahnya. Maka saya tanya tadi, tidak bisa menemukan benang merahnya. Malahan yang ada, Nya itu siapa, Bang? tidak, Islam apa Kristen? ya, Yang tidak bisa saya menemukan benang merahnya itu siapa? yang tidak bisa menemukan benang merahnya itu netizen, khususnya kami yang orang awam. Karena perdebatan itu sangat panjang dan tidak ada ujung, tidak ada ini. Sekarang begini, Bang. Yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu siapa? Itu saya kurang mendalami. Aduh, Pak. Yang berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir itu adalah Musa. Betul? Ya, Musa, oke. Nah, setelah Musa tidak ada, kan ada nabi-nabi lain yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel, Harun, ya kan? Ada nabi-nabi setelah Nabi Musa dan terakhir adalah Nabi Isa atau Yesus yang diutus. Nah, kalau kita cari tahu, begini Abang, Yesus ini kan nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Yang membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa. Jadi yang harus Ya, yang dibilang dikatakan yang berjaya itu haruslah Musa, bukan Yesus. Betul tidak? alasannya? Loh,
Kalau bukan Musa yang membawa, siapa lagi, Abang? Dia sampai membelah lautan, Abang. Iya. Ya kan? Nah, Lalu, sekarang kalau ditanya eh, sama Kristen, di mana kuburan Musa, Bang? lanjut, lanjut. Enggak usah lanjut. Di mana kuburan Musa? Ya, kalau ibu tanya di saya tidak tahu. Oh, tapi Eh, bukankah bisa kitabnya jelaskan. Yahudi milik Kristen juga? Enggak begini, Bang. Gini, Enggak, tunggu begini dulu, kalau Bang. seandainya ibu, kalau Bang, seandainya sebentar ibu tahu, dulu, ibu Abang. jelaskan. Abang, Ya, Abang sebentar dulu. kita kan orang awam, jadi wajar tidak tahu. Oh, ini Bang, jangan ngomongin soal orang awam. Coba tanya sama pendeta juga yang S3. Di mana Kita bukan kuburannya pendeta, Musa? Bu. Kita romo, kita Katolik, bukan pendeta. Tanya sama Romo. Di mana kuburan Musa? Ya ditanya, di Iya, mana nanti saya kuburan tanya. Musa? Habis diskusi ini nanti saya tanya. Iya. Nah, kalau Kan dia kita bilang kenalan, juga bukan? tidak Kita tahu, kenalan, Bi. sabar dulu, Bang. Kalau dia bilang dia Ya, tidak tahu, bukankah kitabnya Musa adalah kitabnya Kristen juga, Perjanjian Lama? Betul tidak? oke, betul. Nah, harusnya Romo itu memberitahukan penjelasan tentang nabi-nabi di dalam kitab kalian. Kami tidak imani itu, Bang. Kami tidak imani kitab-kitab kalian itu. Iya, Saya sudah betul. kasih Saya tahu. tangkap dulu supaya jangan Begini, terlalu Bang. ini ya, karena kita Begini, Bang. ah, Begini, Bang. Cobalah Abang supaya pikir ini ya. tuh. Sabar dulu. Abang tadi saya jelaskan. Kedudukan Ibu Nabi jelaskan, Isa. ibu jelaskan terlalu panjang Sabar dan saya dulu, Bang. bingung. Maksudnya jelaskan Bukan, sedikit-sedikit yang supaya bingung kita bisa itu tahu. Abang. Yang bingung itu Abang. Kedudukan. Iya, betul. Ya makanya diam dulu, Abang. Diam dulu Ah, Anda. Kedudukan Nabi Isa, titel gelarnya Nabi Isa, bagi Islam hanya seorang nabi. Tapi gelarnya Yesus dalam kekristenan itu Tuhan. Itu sudah jelas berbeda, Bang. Yang di mana saya sudah katakan, kalau orang-orang yang menyekutukan Allah itu ditempatkan di neraka jahanam, kekal. Makanya kami tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Terus kalian harus ngotot. Harusnya Islam menjelaskan, Bang. Nabi Isa itu bukan untuk manusia sekarang. Nabi Isa itu bukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa korelasinya Nabi Isa sama Nabi Muhammad? Gak ada, Bang. iya, oke. Saya tangkap dulu. Ini kalau yang Sedikit. menjelaskan, tadi saya sudah bilang, yang menjelaskan siapa yang dibunuh itu, yang diserupakan itu harusnya orang Yahudi. Allah hanya menyampaikan. Untuk apa kami terlalu mengimani terlalu banyak tentang Nabi Isa? Cukup kami mengimani Nabi Isa adalah seorang nabi. Itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak mengimani nabi-nabi terdahulu. Artinya apa? Kami percaya bahwa ada nabi yang diutus oleh Allah. Tapi kalau sejarah tentang Bang, kalau Abang bilang, kenapa nggak sekalian kami cari tahu kuburan Nabi Musa di mana? Kenapa nggak sekalian kami cari tahu kuburan Nabi Musa? Ada nggak di dalam Bible Anda juga dijelaskan kuburan Nabi Musa di mana? Nggak ada kan? Kenapa nggak sekalian kami cari tahu? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa? Karena begini, Bang. Nabi Isa ini yang kami imani sebagai nabi ternyata dituhankan Kristen. Jadi Allah kasih tahu apa? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa dikasih tahu di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad? Karena orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu juga putra Allah. Makanya surat Al-Ikhlas menjelaskan, menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Datang Kristen mengatakan Yesus putra Allah. Terus Abang mengatakan harusnya Islam menjelaskan siapa yang diserupakan. Untuk apa sama kami, Bang? Untuk apa? Kalian yang mengatakan Nabi Isa itu putra Allah. Kalian yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Terus kami yang menjelaskan siapa yang diserupakan. Apa hubungannya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Gak ada hubungannya, Bang. Abang yang harus menunjukkan betul gak Yesus disalibkan. Karena gak ada bukti Yesus disalibkan. Iya. Bisa tangkap ini.
Gak ada bukti. Apalagi mau Anda apakan? Jadi gini Bu, yang saya ikuti apa yang Ibu uraikan tadi, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali karena Ibu sangat mendalami soal kitab sucinya Kristen. Sangat mendalami, sedangkan saya sendiri seperti saya sebutkan tadi bahwa saya seorang Kristen, jujur bahwa saya orang awam di dalam kitab saya sendiri saja saya belum terlalu memahami sedalam itu. Ternyata Ibu sendiri sangat mendalami, memahami soal isi dalam kitab suci sendiri. Nah, sedangkan saya tanya tadi yang berkaitan soal yang serupa, yang disalibkan itu serupa dengan Yesus, Ibu sendiri tidak tahu. Sedangkan Ibu sendiri yang mendalami betul soal di situ. Yang diperdebatkan selama ini, yang kita perdebatkan selama ini siapa? Yesus yang diperdebatkan. Dan semua orang cari tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan terakhir apa? Mentok di mana? Ketika disalibkan, ketika Yesus mati, lalu Al-Quran menyebutkan bahwa dia serupa dengan Yesus, tapi tidak ada namanya. Bagaimana kita mau percaya bahwa itu adalah orang yang serupa dengan Yesus, sedangkan Gini, kita tidak tahu. Bang Vicky, sebelum Anda Itu larikan yang ke kita situ, sebelum Anda Tuan larikan ke Peter situ, Black juga pandai dia. mengatakan bahwa itu tidak sebelum penting Anda bagi larikan Pak. ke situ, sebentar, Menghina agama, menghina agama. Kenapa kita Bang harus Vicky, bahas kalau tidak Anda penting? Satya, Karena diskusi silakan buka kameranya. Kalau nggak buka kamera saya turunkan. Begini Bang Saya Vicky. tidak mau buka kamera, saya tidak mau buka kamera. Kenapa? Ya udah, silakan turun. Bang Vicky begini ya. Anda yang harus, Iya, iya, iya. Bang, Abang ini saya rasa punya pikiran ya, Bang. Nabi Isa itu tidak ada urusannya dengan kami yang pengikut Nabi Muhammad. Ya. Kalau Abang Itu ngotot, tentang Abang itu tidak bisa Saya sudah begitu. bilang, Abang, Itu sekarang bicara saya soal tanya. kebenaran yang sejujurnya, sedangkan Ibu sendiri bicara soal itu. kebenaran yang saya pakai itu di dalam Al-Quran, Bang. Bukan di dalam Bible Anda. Al-Quran Kenapa saya kita bahas mengatakan, aduh, Kenapa kita bahas Bible kalau yang Ibu dalami itu soal Al-Quran? Kita diskusi karena tadi soal Bible. sekarang sekarang saya tanya deh ke Bible Anda ya. Kenapa bukan Iya. Bunda Maria yang meminta mayat Yesus? Kenapa bukan Bunda Maria yang menjarahi kubur Yesus pada waktu Yesus sudah dikubur? Kenapa cuma Maria Magdalena dengan Maria yang lain? Kenapa ibu kandungnya Yesus tidak menjarahi kubur anaknya? Kenapa ibu kandungnya Yesus yang tidak meminta mayat anaknya? Silakan itu dulu dijawab, biar saya tahu apa betul ini Yesus yang disalibkan. Silakan. Coba ulang lagi pertanyaannya, karena terlalu ini. Makanya dengarkan saya, Bang. Harusnya kalian yang kritis dengan Bible kalian. Saya menyampaikan kebenaran Al-Quran, bukan kebenaran Bible Anda. Karena Bible Anda ini itu begini, kebenarannya masih diragukan. masih bicara soal Bible. Nanti sebentar kita lari ke Al-Quran. Yang saya dengar ini masih di Bible ya. Kita Pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, dia mati di kayu salib, kenapa bukan ibu kandung yang meminta mayat anaknya, Bang? Satu, ketika hari Minggu pertama, murid-muridnya bukan murid yang 12, yang 11 rasul itu ya, Maria Magdalena dengan Maria yang lain menjarahi kubur Yesus. Kenapa bukan ibu kandung yang kedua? Di catatan Yohanes, ketika Yesus mau ditangkap, kenapa Yudas tidak mengenal Yesus? Silakan dijawab. Jadi gini, jadi ya seperti Ibu tanyakan ini, saya jujur saja, lagi-lagi saya jujur saja. Saya seperti ini, saya belum terlalu mendalami itu. Nanti Oke, setelah cukup, diskusi, cukup. Ya, nanti sudah, saya tanya di cukup. saya Ya tanya udah. di tempat-tempat lain. Ya, cukup. Tapi yang saya tanya tadi Cukup. itu ya, Ya, sudah itu cukup, sendiri Bang. tidak bisa menjawab. Siap. Dah. Abang sendiri sudah mengaku. Kalau diam dulu, Abang. Abang kan kayak begini. Abang sendiri sudah ngaku. Kalau dari Bible saya tidak paham. Terus Abang menuntut Islam harus kasih tahu siapa yang diserupakan. Biar ada kebenaran. Lucu. Saya sudah bilang, baca dulu baik-baik Bible Anda. Baca baik-baik, Bang. Kalau Abang baca baik-baik, Abang akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat anaknya? Kenapa bukan ibunya yang menjarahi kubur anaknya? Pada waktu Yesus bangkit, kenapa bukan ibunya yang pertama kali didatangi oleh Yesus?
Kenapa Yusuf Arimatea yang meminta mayat Yesus? Siapa Yusuf itu? Bukan ada hubungan keluarga dengan Yesus? Pada waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus sampai bertanya 2 kali kepada Yudas, siapa yang kalian cari? Mereka katakan, Yesus dari Nazaret. Apa jawab Yesus? Akulah dia. Tetapi mereka belum menangkapnya. Sampai Yesus bertanya lagi 2 kali, siapa yang kalian cari? Kalau betul-betul Yudas sudah selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, aturannya Yesus tidak perlu bertanya siapa yang kalian cari. Tapi apa? Kristen ini tidak mau mengkritisi Bibelnya. Terus selalu ngotot siapa nama yang diserupakan oleh Allah kamu, Nora. Siapa nama? Saya sudah kasih tahu, Bang. Tidak ada hubungan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Hubungannya antara mereka hanya seorang nabi. Tapi Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah dikatakan hanya milik Bani Israel. Kalau memang abang mau cari tahu siapa yang diserupakan, tanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang membunuh Yesus, bukan Muslim, Bang. Bukan Islam yang membunuh Yesus. Kecuali kalau Islam yang membunuh Yesus, baru Islam harus cari tahu siapa sebenarnya yang diserupakan oleh Allah. Masalahnya Yahudi yang membunuh, terus Islam yang harus menjelaskan siapa yang dibunuh itu. Kan lucu. Saya sudah kasih analogi sama abang. Bang Vicky, coba telah baik-baik analogi saya ya, contoh saya. Bang Vicky punya istri kecelakaan. Otomatis yang abang tanya, siapa bang? Bagaimana keadaan istri abang? Sudah dibawa ke rumah sakit atau tidak? Gak mungkin abang tanya siapa yang menabrak. Di mana rumah orang yang menabrak? Gak ada pertama yang kayak begitu, Bang. Sama juga. Di Al-Quran mengatakan Yahudi membunuh Isa. Padahal mereka hanya mengikuti persangkaan mereka belaka. Mereka hidup dalam keraguan-raguan. Siapa yang sebenarnya dibunuh? Terus datang abang, harusnya Islam kasih tahu dong siapa yang dibunuh. Untuk apa kami cari tahu, Bang? Kami cukup tahu bahwa Nabi Isa ternyata tidak dibunuh, tetapi diangkat. Kami hanya cukup tahu yang dimana yang sekarang umat Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan. Inilah sebenarnya tugas kami umat Muslim, menyampaikan kebenaran Yesus bukan Tuhan. Bukan kebenaran siapa yang mau disalibkan, siapa yang diserupakan, gak penting. Kebenaran bahwa Nabi Isa itu ternyata tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Datang kalian tanya, siapa yang nama yang diserupakan? Tanya orang Yahudi. Karena kami hanya menyampaikan, hei Kristen, dengarkan. Ternyata Yesus itu tidak dibunuh loh sama Yahudi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat? Ya karena Allah memuliakan Nabi Rasulnya. Terus siapa yang diserupakan? Tanyalah sama orang Yahudi. Kami hanya nyampaikan, mereka tuh tidak bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Terus kau ngotot. Kau ngotot gitu loh. Kau ngotot siapa yang disalibkan? Ya mana mau kami urus? Kalau ngotot ya harusnya kami juga ngotot. Musa itu di mana kuburannya? Siapa yang menyunatkan Yesus? Ayo. Ini juga kalian ngotot. Ngototnya apa? Kapan Maria dengan Yusuf menikah? Kenapa tidak ditulis Maria dengan Yusuf menikah? Di mana mereka menikah? Apakah dinikahkan secara gereja? Diberkati pastor? Lukas 2 nomor 5. Ternyata waktu Maria dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem, Maria masih tunangan dengan Yusuf. Bukan sudah suami istri. Ayo, siapa yang nikahkan mereka? Harus itu juga kalian cari tahu. Terus di mana Yesus sebenarnya dilahirkan? Di kandang domba atau bukan? Karena ayat secara letterleknya tidak ada dituliskan Yesus dilahirkan di kandang domba. Tapi sudah ditaruh di dalam palungan. Sementara di Matius dicatatkan apa? Dia di dalam penginapan, bukan di dalam palungan. Ayo, mana yang benar? Baca lagi Bibelnya, Bang. Cerita tentang kelahiran Yesus saja masih kontradiksi, Bang. Lukas dengan Matius berbeda, Bang. Di dalam Lukas atau Matius mencatatkan katanya Yesus sudah di dalam palungan. Tetapi di dalam Matius katanya Yesus sudah di dalam penginapan. Gimananya ini? Ayo.
Aku capek juga aku. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam enggak? Silakan kalau mau nambahkan tentang Nabi Isa. Iya, maksudnya Bang Bro Vicky pengen tahu siapa yang diserupakan kan? Iya. Kenapa kau takut dengan saya mau Tapi nanti cakap? apa isi dia ini? Ini perempuan banyak belit-belit cakap. Hina-hina agama. Kau bagus sekali. Kok perempuan jadi-jadian mukamu macam itu, macam pondan bah kau. Kau macam pondan bah. Ini jadi gini aja Bro Vicky biar kita sama-sama enak. Bang Vicky ini kena pelanggaran dulu nih. Nah, udah lanjut. Bang Vicky biar sama-sama enak. Kan diskusi ya. Bang Vicky tanya pertanyaan siapa yang diserupakan, kami jawab, terus nanti kami pun nanya ke Bro Vicky ya, pertanyaan yang sama ya. Bang. Udah Bang. Nggak bisa, dia nggak bisa. Nah, dia bilang katanya kalau soal Bible dia kurang tahu. Makanya saya bilang, Oh, dia ya ngotot udah. ke siapa yang diserupakan, tapi Biblenya dia juga nggak tahu gitu. Ya, oke. Ini aku bukakan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bentar, aku ini dia. Kelihatan nggak sih? Oh, sebentar, Kan orang sebentar. kecil-kecil ya? Dah. Ya. Aku jelaskan dulu, ini sumber referensinya Bang Bro Vicky. Ini penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam," dan ucapan mereka yaitu orang-orang Yahudi, kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, terus Allah bantah mereka dalam ayat ini, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang ada di situ benar-benar berada dalam keraguan yang nyata tentang Nabi Isa itu. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Artinya mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka ragu, Bang. Nah, informasi ini sebenarnya sudah cukup bagi kami umat Islam. Abang dengar nggak sih? Aku ngomong, abang tengok cicak ke dinding kemana-mana, Bang ini. Abang dengar nggak, Bang, suaraku, Bang? Percuma aku jelasin ya, Bang ini nggak dengar. Dengar Pak, dari tadi saya dengar. Oh, dengar ya. Oke. Jadi Bang, sebenarnya informasi dalam surah An-Nisa ayat 157 ini sudah cukup bagi kami umat Islam bahwa Nabi Isa itu nggak disalib, diserupakan. Iya. Oke. Diserupakan ya itu tadi. Nah, Abang kan pengen ngotot tuh. Siapa yang diserupakan? Sebenarnya nggak penting bagi kami siapa yang diserupakan. Yang jelas yang paling intinya adalah Nabi Isa nggak diserupakan. Nah, sekarang kita lihat dalam tafsir ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan tentang siapa orang yang diserupakan itu. Sebentar, mana dia tadi? Sudah aku tandain. Mana dia? Ini dia. Ini dia. Jadi ini juga ya buat teman-teman yang mau tahu jawabannya, ada di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, beliau bawakan dulu sanadnya, sanad dari riwayat ini. Qala haddatsana Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid. Qala haddatsana Salamah, telah menceritakan kepada kami Salamah an Ibnu Ishaq. Qala haddatsani rajulun kana nasraniyan fa aslama, telah menceritakan kepadaku seorang Nasrani kemudian dia masuk Islam, bahwasanya anna Isa hina ja'ahu minallah, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah menjelaskan inni rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku wahai Isa. Ketika difirmankan seperti ini, maka Nabi Isa berkata kepada
Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabatnya, Bang, yang 12 orang itu. Oh ya, Ya Rasul. ma'syarul ya ma'syarul hawariyin, wahai sekalian hawariyin. Wahai sahabat-sahabatku. Ayyukum yuhibbu ayyukum yuhibbu ayyakuna rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian yang suka kalau dia menjadi teman dekatku nanti di surga? Apa imbalannya? Ala ayyushbaha lil qaumi fi surati fayaqtuluhu makani. Yaitu nanti dia akan diserupakan, wajahnya itu akan diserupakan mirip seperti aku untuk kaum itu yang mau membunuh itu tadi. Sehingga nanti dia akan dibunuh di posisiku nanti. Jadi Nabi Isa diangkat naik ke langit, ya, orang itu nanti menjadi posisi. Jadi Nabi Isa menawarkan, Bang. Siapa di antara murid-murid yang 12 itu yang mau? Faqala, maka berkata Sarjas. Sarjas bilang apa? Ana ya ruhullah. Saya wahai ruhnya Allah. Qala fa'ajlasa fi majlisi. Fajlis fi majlisi. Maka Nabi Isa bilang, sini, kamu duduk di sini di tempat dudukku. Fajalasa fihi. Maka dia pun duduk di situ. Wa rufi'a Isa salawatullahi alaihi. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalu alaihi. Kemudian orang-orang Yahudi itu datang masuk ke dalam ruangan itu. Fa'akhaduhu wa salabuhu. Mereka pun mengambil, ya kan? Mereka pun mengambil orang yang diserupakan tadi yang namanya Sarjas ini tadi Sarjas, diambil oleh orang-orang Yahudi itu, kemudian mereka menyalibkannya. Fakana huwallazi salabuhu wa syubbiha lahum bihi. Dan si Sarjas itulah yang disalib dan diserupakan untuk orang-orang Yahudi itu. Oke, Abang? Siapa Bang yang terakhir tadi apa? Yang disalibkan siapa? Yang terakhir tadi yang Namanya Sarjas. Dalam keterangan ini namanya Sarjas. Sarjas ya. Yes. Ya. Nah, nanti Yudas itu, si Yudas itu kan awalnya kan mereka nggak tahu yang mana Isa yang mana bukan. Nah, si Yudas itu di riwayat berikutnya disebutkan ada Yudas Zakaria Yuta itu dia diberikan 30 dirham supaya si Yudas ini menunjukkan mana Isa itu yang mana. Nah, tapi ketika dia tunjuk, Bang, itu bukan Nabi Isa yang sesungguhnya, karena Nabi Isa yang sesungguhnya tadi di riwayat sebelumnya sudah diangkat naik ke langit. Paham nggak, Bang? Jadi Yudas menunjukin yang saya tanggapi yang terakhir tadi yang disalibkan itu Sarjas ya. yes. Oke. Sudah? Oke. Puas? Yang saya tanggapi Pak. Oh, tanggapi. Oh, ya udah. Ya. Ya udah, tanggapi. Silakan Bang, tanggapi Bang. Itu yang dari tadi itu ini saya panggil Ustadz atau siapa nih? Ada tuh namaku Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Oh, Dio Permata. Oke. Jadi Bang, Diganti pula namaku. hanya harus buka kamera Bang. Iya. Bentar aku ini dulu. Karena aturan harus on cam kan. Iya, bentar. Lanjut dulu Bang, enggak apa-apa. Iya, jadi yang siapa tadi? Saya sudah poinnya ini saya sudah dapat dia punya poinnya bahwa Ya. yang disalib tadi kan ibu yang di sebelah ini tidak bisa. Dia menganggap bahwa itu tidak penting bagi Iya, kami memang nggak penting. bagi kami Benar. umat Muslim. Oke, sekarang Abang jelaskan poin yang terakhir itu yang disalibkan itu adalah siapa? Sursas ke siapa tadi itu? Sarjas namanya. Sarjas. Pertanyaan saya Bro Dio, yang dari itu kira-kira Bro Dio ambil dari mana nih? Dari Al-Quran atau dari hadis? Kan saya sudah bawa tadi. Makanya aku bilang abang nggak dengar, aku jelasin abang nggak dengar. Makanya tadi tadi saya begini tanya, Bang, abangku. itu dari Iya, makanya ulama, tadi aku bilang. dari ulama atau dari Al-Quran? Dari Al-Quran. Dengarkan Bang siapa? Bang Vicky. Makanya aku bilang tadi pas aku menjelaskan, aku kan berhenti tadi tuh, berhenti kan aku. Aku pastikan abang dengar apa enggak gitu loh. Dan ternyata benar, kecurigaanku itu benar. Abang tuh nggak dengerin apa yang aku jelaskan. Ya,
Ya, karena abang pakai bahasa Arab, nah bagaimana kita mau tahu? Kan aku sudah terjemahkan abangku. Ya, intinya begini, saya tanya, intinya yang disebutkan yang dalil itu dari mana itu? Dari ulama atau dari Dari tafsir At-Tabari, beliau meriwayatkan dari dari tafsir At-Tabari, beliau meriwayatkan dari Ibnu Humaid. Ibnu Humaid itu meriwayatkan dari Salamah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari seorang Nasrani yang telah masuk Islam. Kan sudah kubacakan tadi. Oh, berarti bukan dari Al-Quran. Iya, memang bukan dari Al-Quran. Sudah itu Jelaskan poin bahwa itu. di Al-Quran itu Bukan di Al-Quran, itu saja. ya abang kan maunya tahu siapa orang yang disalib, kan begitu. Iya. Aku kasihlah ilmunya, informasinya. Kalau dalam Islam seperti itu informasinya. Dan Iya. sudah aku disclaimer tadi di awal bahwa surat An-Nisa ayat 157 itu sudah cukup bagi kami. Bahwa Nabi Isa alaihissalam nggak disalibkan. Kenapa? Kenapa cukup bagi kami, Bang? Karena Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari Bani Israel. Sudah cukup. Ya, ini begini, Pak. Menarik ini. Intinya poinnya saya sudah dapat. Nah, poinnya saya sudah dapat bahwa yang disalibkan itu ada namanya tadi, tapi bukan dalam Al-Quran. Tetapi ada sejarawan, kayak begitu kan? Poinnya begitu. Bukan sejarawan, ahli tafsir, Bang. Ahli tafsir, Imam At-Tabari. Ahli tafsir berarti dia yang menafsirkan, betul. Dia menafsirkan berdasarkan riwayat, ada riwayatnya. Iya, intinya bahwa tidak ada dalam Al-Quran. Ya, Tapi kita ambil penafsiran. yes. Begitu, Bang. Ya, Oke, berarti saya sudah memahami itu. Yang berikut saya bisa tanya lagi. gantian dulu. Aku tanya satu aja. Dari dulu sampai sekarang aku nanya belum pernah dapat jawabannya. Siapa tahu Abang Vicky bisa. Bang, saya bukan pendeta, saya bukan romo, saya orang awam. Ya siapa tahu toh Bro Vicky Makanya saya kasih tahu dalami jawabannya. antara Alkitab dengan Al-Quran. Iya. Sama pertanyaannya sama. Dalil yang Sama pertanyaannya. jangan Satu marah. pertanyaan. Saya orang awam, jadi wajar. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau abang nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Bilang aja saya nggak tahu, Bang Dio, ya. Kalau tanya sama Edis TV boleh lah. Iya. Nanti dikirim ke Edi saja. Pertanyaannya begini, Bang. Jadi dalam kekristenan itu kan di antara tokoh sentral ini kan kita harus tahu kan orangnya siapa. Ya, Di antara tokoh sentral yang ada di Kristen itu adalah Rasul Paulus, betul? betul. Nah, pertanyaan saya, siapa nama ayahnya Rasul Paulus itu? Dia manusia kan? Nama ayahnya siapa? Oke, tidak tahu. Kenapa Kristen tidak mau cari tahu? Itu salah. Ya, Justru itu saya lagi cari tahu sekarang ini. ya kurasa dia itu ini kayaknya, Bang, turun dari planet Namek atau dari mana gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pokoknya Nggak ada bapaknya, Ya. nggak ada bapaknya. Host, saya selalu terserah host. abang lah. Boleh saya tanya lagi? Apa Bang Putra? Sabar Bang dulu. Putra agama apa? Muslim dia, Kak. Dia udah beri salam dia. Ya, Boleh jadi saya tanya begini. lagi? Iya, tunduk ya. Intinya Ini tadi, poinnya yang harus intinya sudah clear tadi. Nah, Intinya dua tadi sudah clear. Ya, sebentar. Poinnya tadi begini, ya. Poinnya Kristen ngotot. Kenapa, Bang Dio? Diapakan? Salah pencet. Maaf, Oke, Bang. aku tidak bisa ini. Ya, Maaf, Bang, kepencet. Kristen ngotot siapa yang disalibkan. Barakallah Bang Ambo. Kristen ngotot siapa yang disalibkan. Tetapi kalau Islam pengen ngotot siapa nama bapak dan ibunya Paulus, ya